Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga Allah muliakan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita semua, menuntun kepada keluarga kita semua dan kaum muslimin semua untuk berada di atas jalan yang hak. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Menindaklanjuti pembahasan dari kitab Ahbabullah, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk di dalam karakter atau golongan yang keempat, termasuk orang-orang yang dicintai Allah adalah ittiba'u ala sunnah, orang-orang yang selalu mengikuti sunnah, ai asy-syariah, atau disebut orang-orang yang selalu mengikuti syariat di dalam hidupnya. Ya, jadi mengikuti Nabi SAW fi ibadah, di dalam seluruh ibadah itu merupakan bagian dari jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan di surah Al-Imran ayat 31. Surat 3 ayat 31. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, barakallahu fiik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan
hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, hakimah, itu menjadi hukum. Ya, surat Al-Imran ayat 31 ini menjadi hukum. Tentang apa? Alaman adda'i mahabbatullah. Menjadi hukum atas orang-orang yang mengaku. Ya, atas orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu cinta kepada Allah. Jadi kalau ada orang mengaku kepada Allah, kata Imam Ibnu Katsir, walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak berada di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, namun beragamanya tidak sebagaimana yang telah dijalankan oleh Nabi SAW. Ya, dia tidak berada di atas jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Menyelisihi. Jadi yang dimaksud adalah ikhtilaf ala sunnah, menyelisihi sunnah. Ikhtilaf ala tariqatil Muhammadi, menyelisihi jalan yang telah atau cara yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa innahu, orang tersebut, ya, orang yang ngaku cinta kepada Allah namun beragamanya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, ikhtilaf ala sunnah, maka ketahuilah, kata beliau, fa innahu kadzib fi da'wahi, dia dusta di dalam pengakuannya. Ya, dia bohong di dalam pengakuannya. Ya, karena syarat untuk supaya dibenarkan, supaya benar pengakuan seseorang untuk cinta kepada Allah itu, syaratnya adalah mengikuti Nabi fil ibadah, di dalam ibadah itu. Itu syarat. Yang membuat syarat siapa? Allah di dalam ayat ini. Makanya Allah sebutkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya, kabarkan kepada pengikut-pengikutmu, sampaikan pada mereka apa yang perlu disampaikan. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Lah yang dimaksud mengikuti Nabi itu apa? Kaifiatul ibadah, cara beribadah ini, ya, cara menjalani hidup ini, itu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah demikian, ya, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, hatta yattabi'us syar'i al-Muhammadi, sehingga mereka itu dikatakan benar pengakuannya cinta kepada Allah, diakui benar oleh Allah cintanya kepada Allah apabila mereka mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waddin, dalam urusan agama, an-nabawi, yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, fi jami'i aqwalihi wa af'ali, dalam semua ucapan dan semua perbuatan. Nih, artinya apa? Kalau kita sudah bicara tentang agama, itu tidak boleh ngawur, tidak boleh suka-suka dia. Agama niku ono apa? Ono aturane. Gak saenake dhewe nglakoni terus di atas namakan agama. Ono aturane agama.
Lah kalau kemudian kita buat sendiri, lah terus syariat dari Nabi tinggu apa? Terus Nabi datang itu untuk apa? Nabi diutus untuk apa? Nabi ngajarin untuk apa? Kalau kita ternyata bisa membuat sendiri. Loh ngamaten? Lah kalau orang boleh membuat cara ibadah sendiri, nanti setiap orang niku berpeluang apa? Hah? Berpeluang untuk buat sendiri, Pak. Coba jenengan renungkan, jenengan boleh ini, terus siapa yang kemudian standar kebenarannya yang mana ini? Nah, ini kacau. Jadi kacau nanti. Oleh karena itu, ya, ini yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir, maka kalau orang betul-betul ingin membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang harus dipenuhi adalah mengikuti sunnah, mengikuti Nabi SAW di dalam beragama, ya, baik itu melakukan jenis-jenis agama atau kaifiatul ibadah atau cara beribadahnya, cara beribadahnya, karena semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga tentang komentar tentang agama, pendapat tentang agama itu harus berdasarkan ilmu dan tidak boleh berdasarkan hawa nafsu. Nah, kalau kita sudah melakukan yang demikian ini, artinya beragama kita mengikuti Nabi SAW. Ya, beragama kita, cara ibadah kita sudah berusaha untuk mengikuti Nabi SAW, maka apa kata beliau? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Nah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Bukan cuma Allah mencintaimu saja, Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Selain kamu dicintai Allah karena kamu telah mengikuti Nabi, ya, Allah memberi tambahan kepada kalian apa? Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Allah Maha Penyayang. Ada dua yang sering digandengkan, Pak. Ada satu keunikan yang luar biasa. Indahnya di antara kesempurnaan asma dan sifat Allah, yang ketika digandengkan itu Masya Allah. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Perhatikan dua sifat ini, Ghafur, Rahim. Allah Maha Pengampun, lagi Maha, bukan cuma mengampuni tapi menyayangi. Apa faidah yang terdapat di dalam asma wa sifat ini? Yang terkandung di dalamnya adalah Ghafur, Allah Maha Pengampuni dosa-dosa manusia. Hamba-hamba yang sudah berdosa ini bukan selesai urusan, ya, diperhatikan oleh Allah, dan Allah mau menerimanya. Allah berkenan untuk menerimanya sebagai hamba-hamba yang lain. Diampuni dosanya, dihapus kesalahannya, ditutupi aib-aibnya. Ghafurnya Allah sampai ke situ. Ditambah lagi Pak, Rahim, sudah diampuni dosanya, diberikan pahala atasnya. Ya, seperti tadi, Allah ampuni dosanya dan kita dicintai oleh Allah. Ini perwujudan dari sifat Ghafur Ar-Rahim. Ya, coba kita bisa bayangin Pak, dosa yang bertumpuk-tumpuk ketika kita datang sebagai orang yang bertobat, bersungguh-sungguh dalam istighfar, menyesali kesalahan-kesalahan sebanyak apapun, walaupun berulang-ulang, ketika kita datang kepada Allah dengan kejujurannya dan bertobat kepadanya serta penyesalannya, Allah ampuni. Allah ampuni. Ya, bahkan ketika Nabi menjelaskan, Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan istighfar, keistimewaan zikir setelah sholat fardu. Apa kata Nabi?
Barang siapa yang selesai sholat fardu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian dilanjutkan dengan tahlil 1 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah dia melafadzkan kalimat-kalimat tersebut, apa kata Nabi? Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sekalipun dosa mereka itu sepenuh buih yang ada di lautan. Antum bisa bayangin ini. Ya, sekalipun dosa kita itu sebanyak apa? Buih yang ada di lautan. Nggak mencoba antum nanti duduk kalau ada di lautan. Makanya kalau di lautan itu cuma pota-pototok aja. Dolek keong, lah opo nih. Duduk sejenak baca ayat-ayat Al-Quran. Pernah kalau ke laut begitu? Enggak. Ngumpu ndelok rai mana? Potret bolak-balik. Duduk sejenak baca Quran. Lihat luasnya apa ini? Lautan yang terbentang. Coba ketika antum lihat laut, apa yang ada di dalam benak kita ini? Hah? Belas gak mikir. Ini masalahnya salah konsep. Salah konsep. Makanya kalau rekreasi itu kudu ono waktu dibuat ngaji. Itu loh. Ada waktu untuk ngaji. Supaya nanti apa yang dipandang itu menjadi cahaya, menjadi ilmu dan menguatkan iman. Alasannya jadi tadabbur alam, tadabbur alam. Apa yang kita dapatkan setelah melihat lautan yang luas ini? Bayangin di dalam lautan itu terdapat ikan-ikan yang bermiliar-miliar jumlah, nggak tahu berapa jumlahnya itu. Dengan jenis yang Masya Allah. Itu semua kalau kita ingat hadis Nabi. Ingat hadis Nabi, barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, apa kata Nabi? Malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya seraya beristighfar dan bersolawat atas orang-orang tersebut. 1. Mendapat istighfar dan solawatnya para malaikat. Yang kedua apa? Hatta sampai al-hud, ikan-ikan yang ada di dalam bahar, ikan-ikan yang ada di dalam lautan itu beristighfar. Berapa itu yang beristighfar itu, Pak? Coba kalau kita duduk di lautan, bayangin ikan sejumlah itu mereka bergemuruh beristighfar untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan mencari kebaikan ini. Belum lagi semut-semut yang ada di dalam lubangnya. Beristighfar, bersolawat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang taklimul Quran wa'allamah. Orang-orang yang belajar Quran dan yang ngajarin. Berapa jumlah semut? Kali-kali dihitung. Artinya kita nggak sanggup. Sejumlah itu yang beristighfar. Sehingga kalau kita berangkat ngaji itu bukan cuma bayangin masjid, prim kopal. Berangkat ngaji itu ingat hadis Nabi. Kalau antum dan saya ingin menikmati suatu ibadah, merasakan lezatnya ibadah, diingat-ingat setiap berangkat taklim, ingat malaikat-malaikat yang mengepakkan sayapnya, ingat-ingat tentang ikan yang di lautan itu beristighfar dan baca sholawat, ingat-ingat semut-semut yang di lubang itu beristighfar untuk orang-orang tholabul ilm. Berangkat ngaji itu terasa lezat. Saya dipahami. Sama berangkat masjid itu, kita belum masuk masjid sudah merasakan nikmatnya ibadah. Di mana letaknya? Waktu berangkat ke masjid, melangkah ke masjid, yang diingat apa?
ingat hadis Nabi, lalu diyakini, gitu loh Pak. Ingat hadis Nabi dan diyakini, lalu berharap. Apa kata Nabi? Setiap langkah itu menghilangkan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Setiap langkah kita rasakan datang ke masjid, di hati ini berharap, ya Allah, jadikan langkah-langkahku ini satu langkah, ya Allah, dosaku diampuni, derajatku diangkat. Belum masuk masjid itu sudah terasa nikmatnya, Pak. Mungkin itu yang selama ini nggak ada di hati kita ini. Terus pokoknya berangkat, betul apa enggak? Makanya gersang, bosen akhirnya kan, capek gitu kan akhirnya, panas dikit mengeluh, ya, di rumah sih. Langsung dibantah. Ini kasihan suami-suaminya ini. Saya yakin ngeluh sama yang punya istri begini. Ngomong langsung dibantah. Kayak debat ILC. Jangan ya, coba dirasakan, Mbak, dirasakan apa yang dijanjikan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Itu nikmatnya ibadah itu di situ. Nah, termasuk di dalam ittiba'us sunnah. Indahnya hidup di atas sunnah, lezatnya hidup di atas sunnah. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu mendatangkan keutamaan, mendatangkan pahala. Itu disebabkan karena ada yang diikuti. Jelas ini? Jadi makna hidup kita ini bermakna 24 jam kita makan dapat pahala, bertumpuk-tumpuk pahalanya, di samping kita kenyang. Gitu. Apa pahalanya? Mengikuti sunnah. Bagaimana makan di atas sunnah? Ya Allah, makan di atas sunnah itu gimana? Bismillah. Waktu baca bismillah, hati merasakan saya mengikuti Nabi ini. Makan dengan tangan. Kenapa? Saya mengikuti Nabi. Nikmat makan itu, Pak. Bukan dari makanannya, tapi mengikutinya, ini yang terasa lezat itu. Minum. Kalau minum di gelas gimana caranya? Ini nurut sunnah bi. Klok 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 klok. Tebal langsung ya. Enggak. Seru, berhenti. Hitung lagi, berhenti lagi. Kenapa kok demikian? Nabi menganjurkan demikian. Nabi menganjurkan demikian. Sampai nanti ditanamkan sama anaknya, nak, ayo makan dengan tangan mana. Ketika kita ngeliat anak kita makan dengan tangan kiri, kita ingatkan, nak, ayo makan dengan tangan mana. Tangan kanan. Kenapa? Cinta Rasul. Nikmat ibadah ini. Berapa nilainya sudah? Baru makan itu, Pak. Baca bismillah itu bagian dari zikir. 1, dapat nilai zikir. 2, dapat nilai mengikuti Nabi SAW. Masya Allah. 3, mendapatkan nikmat ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Baru baca bismillah sudah berlipat-lipat pahalanya. Itu ketika kita hidup di atas. Bagaimana Allah gak mencintai? Bagaimana Allah tidak menyayangi? Ya. Bangun tidur, yang diingat langsung Allah. Segala puji Allah dipuji di sana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku. Setelah itu kita berangkat kamar mandi, zikir lagi. Gimana kita nggak dicintai oleh Allah? Ketika benar-benar hidup ini ditempatkan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian, dari setiap sendi, setiap inci kehidupan, setiap gerak kehidupan itu mendatangkan pahala. Dan ini pas dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan itu memiliki nilai ibadah. Kenapa? Karena diletakkan di atas sunnah. Masuk kamar mandi dapat pahala, keluar kamar mandi dapat pahala, pakai baju dapat pahala. Pahalanya apa, Pak? Hah? Mengikuti sunnah. Gimana pakai baju mengikuti sunnah? Memasukkan kanan dulu, terus baca doa. Doanya gimana? Nggak inget. Udah kelihatan wajah-wajah yang memalukan. Cinta Rasul, sunnah-sunnah Nabi banyak yang ditinggalin, ngomong cinta Rasul. Jelas ya? Jadi nggak bisa orang mengatakan cinta Rasul, berarti sunnah nggak pernah diamalkan. Bahkan ada yang teriak-teriak membenci orang yang mengamalkan Allah. Ya gimana? Bahkan menuduh, bukan cuma nggak seneng. Kalau nggak seneng saja mending wis ikut terserah, janggutmu dewi mbok rambut gak mbok potong terserah. Iki janggutku aku gak usah motong, itu masih mending. Ini sudah nggak suka menuduh gitu loh. Orang yang mengamalkan sunnah dituduh, dikasih julukan-julukan yang memang. Terus kamu ini gimana mengaku cinta sama Rasul ini? Hah? Kan unik kan itu. Dan berteriak-teriak mengatakan kami cinta Rasul, kami cinta Rasul. Bahkan ibadah-ibadah jarang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Kan unik demikian. Maka dari itu jamaah, sibukkan diri kita. Sibukkan apa? Sibukkan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Itu anjuran dan saran kami untuk diri kami dan keluarga kami. Evaluasi diri dan terus memperbaiki diri dan keluarga. Ayo diperbaiki semuanya. Ayo diperbaiki semuanya. Ini kosong Mas. Yang belakang biar. Monggo yang kosong ditempati dulu. Ini panitia nanti lupa ya. Yang kosong dimaju biar mboten kesulitan nanti yang datang-datang berikutnya. Nah, kemudian kita lihat ya, maka ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal i'tisam, dan berpegang teguh dengan sunnah tersebut merupakan saksi. Ya, nanti di akhirat yang menjadi saksi itu apa? Iktisam kita ini. Apa iktisam itu? Berpegang teguh kita kepada sunnah itu yang akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang sidqul iman. Ya, tentang benarnya iman seseorang kepada agama ini. Ya. Makanya kebenaran seseorang, benar dan bukti benarnya orang beragama itu nanti dibuktikan dengan apa? Pengakuan atau kenyataan. Nah, pengakuan atau kenyataan. Mana yang dijadikan saksi oleh Allah? Mana yang akan yang dijadikan saksi oleh Allah? Pengakuan atau kenyataan? Kenyataan. Bukan mengaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama. Lihat perbuatannya. Maka kita pun juga demikian jamaah. Kita nggak usah mengatakan kita cinta agama, cinta sunnah. Sudah buktikan, nggak usah banyak bicara. Bisa nggak buktikan? Karena cinta itu semuanya nggak ada artinya tanpa bukti. Cinta itu butuh bukti. Makanya para ikhwan yang masih bujang atau yang sudah berkeluarga, jangan macam-macam mengatakan aku mencintaimu. Ojo macam-macam meningun. Kenapa? Belakangnya itu dinteni berikutnya, Pak.
Nggih mboten? Iya ana enten-entenane. Sampeyan selesai ngomong aku mencintaimu, aku mengagumimu. Selesai. Enggak, berikutnya itu ditunggu. Orang yang Anda katai, orang yang Anda sebut aku mengagumimu, iku ngenteni sesuatu. Dia dalam penantian. Masya Allah. Dia dalam sing dinteni apa? Bukti. Makanya kan ulama-ulama kita menganjurkan kalau memang belum siap menikah, nggak usah terlalu interaksi dengan akhwat. Enggak, kami tidak pacaran kok Ustaz, cuma kami interaksinya syar'i. Ya apa interaksi syar'i? Ini kita kepingin hubungan kami dibalut di atas sunnah. Wah, gak diperban saja. Iki kata-katai wong opo iki? Dibalut di atas sunnah, Masya Allah. Memang kecelakaan dibalut. Saya ada beberapa ikhwan ini. Lah terus antum kalau sudah mengungkapkan, antum sudah mengatakan dia seneng sama, antum seneng sama, sudah lah ya sudah selesai. Loh kenapa Ustaz? Kami nggak pernah Ustaz. Ya cuma saja kalau malam kita ingatkan tahajud. Masya Allah. Tak tanya, ibumu pernah kamu bangunkan? Enggak. Lah ya wong ibumu sak omong gak tembok bangunno tanggamu sing kono mbok bangunno kuwi lho. Ya. Bahasanya bahasa Islami. Ukhti. Ya ukhti. Preketek mas. Ada nggak yang merasa begitu? Preketek sampean ini. Ada begitu? Ada? La ilaha illallah. Ayo mbak, ukhti itu. Akhwat, nanti kalau ada ikhwan begitu, bacakan Fatihah atasnya. Itu perlu diru'yah ikhwan itu. Nggak bener. Ya, baik. Jadi persaksian seorang mengatakan cinta kepada agama, tunduk kepada agama, itu tidak dilihat dari sebuah pernyataan-pernyataan omong kosong belaka. Ya, keutamaan yang disiapkan oleh Allah berupa pahala, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah berupa surga, itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Sampun dipahami. Artinya apa? Mengaku-ngaku jadi kelompok yang baik, mengaku-ngaku jadi kelompok yang lurus. Deloken tingkah lakumu. Walaupun kamu mengaku-ngaku jadi kelompok yang baik, kalau nggak sholat gimana? Apa tetap mengatakan kamu siratal mustaqim? Lah kalau pengakuan saja, label-label ahli sunnah, ahli hadis, ahli Quran, nggak perlu bikin organisasi ahlul surga gitu loh. Apa artinya antum punya kelompok ahlul jannah, nih nggak sholat? Wong kencing itu nggak ngerti cara membersihkannya. Sakit dipahami ini? Ini yang merusak agama kita, ini yang merusak. Jadi agama itu hanya dibuat pelat-pelatan dirinya, tapi tidak diamalkan ajarannya, tidak dijalankan syariatnya, dan tidak diikuti ajaran Nabi-Nya Sallallahu Alaihi. Ya, ini bukannya cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar, dirinya dicukupi dengan ilmu, ngaji, sibukkan dengan ngaji, belajar dari mulai paling mendasar tentang toharo. Apa itu tohara, macam-macam air, apa yang dilakukan setelah tohar, terus dibahas terus. Bagaimana ibadah sholat yang wajib-wajib itu, bagaimana cara sholat, bagaimana syarat sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana mencapai sholat yang khusyuk, syarat sholat diterima oleh Allah, pembatal-pembatalnya, perusak, pelajari, sibukkan dengan itu. Lalu ketika kita sudah temukan ilmunya, ayo dijalani satu per
satu dari poin-poin agama ini. Ya, dari mulai yang wajib dulu diamalkan. Baru kemudian apa? Sunnahnya dihidupkan dan jangan sampai diremehkan. Ya, jangan sampai diremehkan. Ya. Mari kita simak, Allah ingatkan hal ini di dalam surat An-Nisa. Surat 4 ayat 123, 123, 124, 125. 3 ayat berturut-turut mengingatkan kita surga, pahala, keutamaan tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Al-amani itu angan-angan kosong. Sing dimaksud angan-angan kosong niku pripun to, Pak? Napa? Rumangsa dadi wong apik ning gak nglakoni keapian. Lho gitu lho. Saged dipaham niki? Rumangsa dadi wong saleh ning gak tau nglakoni amal-amal, iku jenenge al-amani, angan-angan kosong, berkhayal antum. Ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Perlu diketahui itu perbuatan tercela dan itu bagian dari talbisul iblis. Nauzubillah. Itu termasuk jebakan-jebakan setan. Apa itu? Dihias-hiasi. Dibangun angan-angan kosongnya. Rumangsa dadi kelompok yang baik, rumangsa. Akhirnya orang nggak ngelihat perbuatannya. Sing penting rumangsane bener, padahal dia berbuat salah. Dan ini mengerikan di zaman-zaman sekarang ini. Maka kita jangan sampai terjebak dengan hal-hal seperti ini. Ayo disibukkan ngaji, belajar. Setelah itu apa? Ilmu yang kita dapatkan ini ayo dijalankan. Agama itu perlu diamalkan, Pak. Sampun kepanggih ini. Surat berapa tadi? 6, surat 4 ayat 123 sampai 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak disolimi sedikit pun.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlul kitab. Artinya apa? Pahala, balasan yang mulia, surga itu nggak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong, baik kaum muslimin maupun ahli kitab, nggak bisa. Surga itu bukan didapat dengan angan-angan kosong tadi, bukan mimpi-mimpi, bukan hayalan-hayalan. Walaupun kamu berkhayal menjadi orang soleh, berkhayal menjadi orang yang baik, berkhayal menjadi orang yang bertakwa, lihat ayat berikutnya, may ya'mal su'an. Barang siapa yang berbuat kejahatan, apa kata Allah? Yujzabi. Dia akan diberi balasan atas dosa yang dilakukan. Jadi balasannya itu atas perbuatan, bukan atas pengakuan. Sakit dipaham? Balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar perbuatannya, bukan atas pengakuan. Nah gitu. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang berbuat keburukan, dia akan diberikan balasan atas dosa yang dia lakukan. Nah, berarti di sini kita tidak boleh hanya cuma mengangan-angankan, menghayal jadi orang yang taat, menghayal sebagai ahlul khair, namun kita jauh dari kebaikan. Ayat 124, barang siapa yang beramal soleh, perhatikan, wa man ya'mal minas solihat min dzakarin aw unsa, syaratnya wa huwa mu'min. Orang beramal soleh saja nggak cukup, harus ada syaratnya supaya amal soleh ini diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Didasari dengan iman. Amal soleh yang dilakukan itu atas dasar iman. Dasarannya ini yang menjadikan amal ini berkualitas. Ibu-ibu berjilbab, apa dasarnya? Kalau dasarnya iman, makanya nggak usah jilbabnya, nggak usah kaken pola. Jelas ini? Nggak usah kaken model. Bagaimana Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, selesai sudah. Lalu didasari, saya melakukan ini atas dasar perintah Allah dan kewajiban dari agama. Itu berkualitas. Lu apa ada orang berjilbab bukan atas dasar iman? Banyak. Biar cantik, kalau keluar pakai, kalau pulang dilepas. Saya pernah dengan tim grup kami rombongan ke daerah Tengger sana, Pak. Ya. Di wilayah binaan kami, di tepatnya di Desa Tutur itu, puncaknya Desa Tutur itu namanya desa di atas awan. Jadi kalau kita ada di atas itu, di jurang bawah itu kelihatan awan berjalan, Pak. Indah sekali di sana. Itu masyarakatnya separuh Muslim, sebagian Nasrani, sebagian lagi Hindu. Jadi Islamnya itu sekitar 40%, 50%. Tapi yang unik, yang menarik bagi kami itu, semua wanita di sana berhijab. Jadi kalau jam segini wanita-wanita keluar, sampean kesok bedakna ki Muslim opo Hindu. Ora iso bedakne sampean, karena mereka semuanya berhijab. Kenapa kok mereka berhijab? Kademen. Loh gitu loh. Loh bener ini. Betul itu. Kan kami bawa sembako ke rumah-rumah mereka itu ya. Datang masuk-masuk. Taunya kami bahwa mereka Hindu, taunya kami mereka Nasrani. Ketika kami masuk rumah, ada nenek-nenek. Mana rumahnya? Oh, nenek, monggo. Assalamualaikum. Saya bilang, monggo katanya. Loh kok nggak dijawab, saya bilang. Oh nggak ngerti ternyata, Pak. Begitu kita masuk,
di ruang tamu itu sudah ada tempat apa namanya? Dupo itu. Nah, yang sarung kotak-kotak itu loh, Pak. Nah, itu. Tahu ya? Ada sarung kotak-kotak itu. Yang kayak catur itu loh. Itu loh, Masya Allah. Saya tanya ke panitia, Pak, ini Hindu ya? Iya Hindu, Ustaz. Kok pakai jilbab? Oh, di sini semua pakai jilbab, Ustaz. Loh, kenapa? Kademen dia. Oh. Coba ini contoh. Bukankah dia beramal soleh? Dia tutup auratnya dalam rangka apa? Nah, beda masalahnya. Muslimahnya juga demikian. Kalau itu targetnya untuk menutup aurat karena ini perintah Allah, itu berarti menjalankan amal soleh lantaran iman. Itu yang mendatangkan pahala. Itu yang mendatangkan suami ngasih uang istrinya. Kenapa? Nah, kalau nggak dikasih dicelatu, Ustaz. Lain urusannya. Kenapa antum kasih harta istrimu? Kewajiban saya, Ustaz. Istri saya ambil dari keluarganya dan saya akan dosa kalau saya biarkan kelaparan di sini. Makanya sini saya adakan penggemukan ini. Nah, biar seger ini istri ini. Kalau bapak ngasih uang istri dalam rangka apa? Penggemukan. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi dijadikan dalil ini, Pak. dalam rangka apa, Pak? Ngajak penggemukan udah gak enak. Dimansuh. Ya. Kalau ketika kita memberikan nafkah itu karena iman kepada Allah, maka inilah pahalanya. Itulah pahalanya. Antum berpahala yang tidak luar biasa ini. Ya, apa yang dilakukan oleh istri antum karena nafkah yang kamu berikan, sholatnya, pahalanya, kamu dapat pahala. Makanya jangan bakhil dengan istri. Suruh kasih sodakoh, nanti kalau kamu butuh sodakoh sesuka hatimu. Jangan bakhil jadi seorang istri. Lu gitu. Ya, maka itu menjadi amal soleh. Jadi kita lihat, ya, barang siapa yang beramal soleh dan dilandasi dengan iman, faulaika yadkhulunal jannah wala yudlamuna nakira. Terakhir, ini yang kita jadikan pegangan. Ayat 125 itu kita jadikan patokan. Orang ngurusi omongi wong. Biarkan orang menuduh kita begini dan begitu, aliran ini, aliran itu, silakan saja sudah, ndak usah ngurusi aliran. Antum sibuk belajar, ketemu dalil, amalkan. Kenapa? Kita masuk di dalam ayat ini. Masih kita ingat-ingat. Waman ahsanu dinan. Waman ahsanu dinan. Siapakah orang yang paling bagus agamanya? Siapa yang paling bagus agamanya? Mimman aslam. Dibandingkan orang-orang yang berserah diri. Wajahnya lillahi kepada Allah. Siapa yang paling baik beragamanya dibandingkan orang yang taat kepada Allah? Ya. Wa huwa muhsin, dan dia juga berbuat kebaikan. Di samping dia serahkan dirinya kepada agama. Artinya apa aslam itu? Aslam itu berbuat sesuai dengan petunjuk syariat. Rasul mengajarkan kita potong kuku sudah. Kenapa? Rasul nyuruh. Rapikan kumis. Rawat jenggot. Orang mengatakan, Ustaz, saya dikatakan terus, biarin aja. Antum yakin ini sunnah Nabi? Yakin. Ini perintah Nabi? Yakin. Laksanakan. Orang menuduh, berarti dia menuduh apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Selesai sudah. Antum sibukkan yang saya lakukan ini berdasar dalil apa enggak? Ada dasar, ada ilmu, laksanakan. Kenapa? Di situ bentuk yang ditunggu oleh Allah, bukti. Jelas ini? Bukan ngaku-ngaku jamaah. Apa artinya ngaku kamu pengikut Nabi, tapi perbuatanmu Nabi kesana, kamu kesana? Paham ini? Kamu mengaku mengikuti Nabi, pengikut setia Nabi, yang kamu lakukan ikhtilaf ala sunnah. Coba sekarang yang lebih logika di akal.
Yang lebih bisa diterima dengan akal. Yang dikatakan mengikuti Nabi itu yang menyelisih perbuatan Nabi atau yang mengikuti petunjuk Nabi. Gunakan akal. Dan tidak usah ragu-ragu. Makanya saya walaupun cuma 1 lembar jenggot saya, tak rambut Pak ini. Walaupun sama 1 lembar. Kenapa? Karena aku mencintai Nabi. Dan ini bukti yang aku bisa buktikan. Nah isok tak cukul no bisa enggak. Tapi berhubung ini bukan wilayah kita. Ini wilayahnya Allah. Maka saya bangga dengan ini. Sebagaimana orang-orang Nasrani bangga dengan salibnya. Bangga enggak mereka? Antum kenapa enggak bangga? Ya. Terus yang kita banggakan untuk menjadi pengikut Nabi itu apanya, Pak? Apanya? Yang paling kita banggakan apanya? Bingung kabeh malah. Apa coba? Yang mengikuti ini yang kita banggakan. Coba antum kalah dengan supporter sepak bola itu. Kalah tuh. Supporter sepak bola itu ada yang dasnya dibentuk bola, Pak. Lo gimana? Gimana? Dikawundul sak rai-raine dicat. Mau mereka melakukan itu? Mau. Untuk apa? Demi menunjukkan cintanya kepada fansnya. Antum mencintai, ngefan kepada Nabi. Apa bukti ini? Ngamalno sunnah singitan-singitan. Minggu jenggot ditutupi terus. Nggak kelihatan jenggotan. Ustadz Abu Rozan hafizahullah ta'ala, Masya Allah. Ketika beliau kerja di sebuah perusahaan dan dia punya posisi, Pak. Jadi staf dia diangkat. Akhirnya dipanggil sama direkturnya, sama direksi, dikumpulin, dia dihukumi di sana. Kalau antum setia dengan perusahaan ini, potong ini. Kenapa, Pak? Kita ini produksi makanan, Mas. Ini nanti kalau berjatuhan, gimana ke makanan? Abu Rozan cerdas. Lah kalau ini dipotong, kenapa rambutnya nggak digondol juga? Wong podo rambutnya. Halo? Lah podo rambutnya toh? Cuma sing kene cukul ning ndukure, kene cukul ning nisor mek ngono ae. Tapi podo rambutnya, Mas. Lah kok idepmu enggak dijabuti pisan? Hah? Jabuti dong idepmu, alis kerek pisan. Antum permasalahan enggak permasalahkan ini kenapa? Halo? Gemes ini. Ya gitulah. Mah yang seneng kita, seneng saya. Saya pertama kali kenal kain, mata kain di atas mata kaki itu diperintahkan Nabi dan wajib kata Nabi. Karena di bawahnya itu neraka, saya tinggikan. Walaupun belum saya potong, tak linting, Pak. Saya kerja di pabrik, weh banjir, yo. Oh selesai itu. Banjir Mas, yo. Selesai bisa. Saya duduk dilus-lus, Masya Allah. Jadi, janggut, mek titik. Jadi, tak bales, kamu kok tambah cantik kamu. Karena nggak berjanggut dia. Ojo ngunu Mas, loh, kamu tak bilang begitu ngamuk. Aku bolong ngene gak ngamuk aku. Sing lebih berat ngamuk itu saya daripada kamu. Sing yakin, sing pede sampean. Jelas, Pak? Tapi gak usah kasar-kasar. Slow. Ya, bales. Jenggotmu Mas, ketok lanangi ya. Ngono lho. Jatan ini. Terus kalau jenengan rokok nggak rokokan dibilang kamu kayak perempuan, kamu kayak banci sak dalan tan rokokan kabeh. Bilang begitu. Kamu kalau sedotan mek sak mini ku rugi Mas, beluke mek titik kenal pot itu loh. Wang, mbok iki lambemu pisan. Kok mbok banggakan rokok kuwi lho. Kita itu bodoh saya katakan, ngapunten rodok kasar saya. Bodoh kita ini. Coba kalau ada tulisan jual tahu campur formalin, campur borak, campur racun, terus sampean tuku lak bodoh to sampean. Bodoh apa pinter? Tak takoni bodoh apa pinter? Wong tahu wis jual tahu campur borak, campur racun, campur terus sampean tuku. Saya tak takoni pinter apa bodoh?
Wis mbok terserah. Lho ki rokok kuwi ora ono khilaf. Enggak ada ikhtilaf, enggak ada perbedaan. Semua dokter mengatakan racun. Lho sing duwe rokok dhewe lho nulis membunuh, ngono lho. Lho nggih mboten? Iku sing duwe sapa? Sing duwe rokok sing nulis. Terus sampean sedot. Anjene pasukan berani mati sampean iki. Dan di rumah sakit itu ditulisi semuanya racunnya itu. Mengandung ini, 30 racun yang ditulis di sana itu. Antum beli. Akalmu mbok tekek endi iki? Ditambah lagi uap yang antum keluarkan itu meracuni banyak orang. Dan dokter mengatakan perokok pasif itu lebih bahaya. Maka saya ingatkan supaya nek sing rokokan niku ojo sampai metu ngono lho. Beluke iku ojo sampai metu, legen ngono lho. Sampeyan niku membahayakan orang lain. Wis terserah, mari ki mangkel-mangkel loh. Aku yo mangkel ngomong iki. Itu mengganggu kesehatan, tidak bagus. Jelas ya? Makanya ketika ada ulama mengatakan haram, saya mengatakan haram, mengikuti pendapat yang haram. Kenapa? Mudorotnya jelas, nggak diragukan lagi. Bahayanya jelas, nggak diragukan lagi. Ya, dan itu meracuni diri sendiri. Makanya ibu-ibu barangkali ada suami-suami yang masih suka begitu, didekati yang baik, didekati yang baik. Jangan langsung diutes-utes, jangan. Ada bapak-bapak kemarin ibu-ibu haram. Jadi rokok ini kok langsung apa Pak? Diuntel-untel karo sing wedok. Jangan, dekati ya. Sampean gak kasihan saya ta, gitu gak sayang ta sama saya. Nek sampean mati duluan gimana? Gitu loh. Itu bahasanya gak enak. Mboten Pak, itu bahaya. Memang diakui atau tidak itu bahaya karena racun. Dan kedokteran sudah menulis racunnya 30 lebih racun, bahaya itu Pak. Bahkan ada bahan bakarnya jet itu. Ada bahan bakarnya, Masya Allah. Pun. Nah, kembali. Jadi orang yang paling baik beragamanya adalah orang yang paling taat kepada agama. Artinya yang paling taat itu yang paling patuh di dalam menjalankan syariatnya. Dalil berikutnya yang perlu kita pelajari adalah surat Al-Ahzab surat Al-Ahzab ayat 21. Oh, ini penting sekali. Karena ini yang akan mengungkapkan rahasia di mana letak kemuliaannya. Letak kemuliaannya di dalam ittiba' sunnah ini. Dan kita tidak punya pilihan lain. Cara beragama yang paling bagus adalah mengikuti Nabi SAW. Ibadah yang paling baik, terbaik, mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Saya ulangi, cara beragama yang paling baik atau yang terbaik mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mana dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 30, ayat 21. Ini dasarnya hukumnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ayo ikhwah, di ayat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya
Surat Al-Ahzab ayat 21 mengandung dua kaidah yang sangat agung. Surat Al-Ahzab ayat 21 mengandung dua kaidah yang sangat agung. Apa dua kaidah tersebut? Yang pertama, bahwa semua yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semua yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan-amalan terbaik. Semua amalan yang diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan apa? Amalan-amalan terbaik. Maka mengamalkan seperti yang beliau amalkan, saya ulangi, maka mengamalkan seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam amalkan berarti mengamalkan amalan terbaik. Saya ulangi, maka mengamalkan seperti yang beliau amalkan berarti mengamalkan amalan terbaik. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang diamalkan oleh Nabi itu amalan yang, karena Nabi tidak mungkin mengamalkan amalan yang jelek. Ini jelas nggak? Yang diamalkan Nabi itu amalan-amalan yang sudah pilihan. Jauh dari keburukan, jangankan keburukan, yang sia-sia itu nggak ada. Semua yang diamalkan Nabi itu terbaik. Jauh dari keburukan, jauh dari kejelekan. Ya, jangankan yang buruk, yang sia-sia itu nggak ada yang diamalkan oleh Nabi. Sampai suatu saat ada sahabat yang juru tulis. Karena Nabi itu punya sahabat-sahabat yang bagian apa? Mencatat omongan beliau, ucapan beliau. Itu ada seorang sahabat ketika beliau habis bergurau dengan beberapa sahabat. Lah sahabat yang biasa mencatat hadis ini nanya kepada Nabi setelah beliau bergurau kepada para sahabat, "Ya Rasul, apakah bergurau jenengan tadi juga perlu saya catat? Kan guyon, kan ngomong santai dengan sahabat. Apa juga perlu saya catat?" Kata Nabi, "Uktub, catat." Catat. Kenapa? Ma yakhruju min lisani. Tidak ada yang keluar dari lisanku illal haq, kecuali kebenaran. Masya Allah. Sampai guyonnya Nabi itu kebenaran. Itu ilmu, Pak. Beda dengan guyon ambek sampean kula niki. Kalau kita guyon bener, sampah bener, nggak nilainya gitu. Kalau Nabi tidak selamat dari kata-kata yang sia-sia. Jangankan yang jelek, yang sia-sia itu yang diucapkan Nabi nggak ada. Semuanya mengandung ilmu dan mengandung manfaat, mengandung pelajaran setiap yang diucapkan oleh Nabi SAW. Makanya para sahabat tahu persis tentang itu. Sampai suatu hari ketika Nabi masuk masjid, tiba-tiba sandalnya dilepas oleh Nabi. Sandal dilepas. Ya. Lah sahabat-sahabat ngelihat Nabi ngelepas sandal, apa yang dilakukan para sahabat? Mereka ikut melepas semuanya. Lah Nabi tahu, kenapa kamu ikut lepas sandalmu? Ya Rasulullah, kami tidak melepas sandal kecuali karena kami melihat Anda melepas sandal. Lalu Nabi baru menerangkan, aku lepas sandalku karena begitu aku mau masuk masjid tadi Jibril memberikan nasihat kepadaku, di balik sandalku ini ada najisnya. Loh gitu loh.
Karena Nabi kalau masuk masjid beliau itu belum berkeramik Pak, jadi dipakai sandalnya. Cuma karena waktu itu ada najisnya, maka Jibril mengingatkan, ya Muhammad, lepaskan sandalmu karena ada najis. Maka dilepas di luar masjid. Melihat peristiwa itu kan sahabat gak ngerti kalau Nabi mendapat wahyu dari Jibril. Ya, tanpa mikir panjang, begitu Nabi ngelihat ngelepas sandal, maka mereka pun ikut apa? Melepas sandal. Oh, gitu. Lalu diingatkan oleh Nabi SAW dan tanpa bertanya ini manfaatnya apa? Apa keutamaannya? Ya, seperti kita kalau mengamalkan sunnah itu kan nanya-nanya dulu. Kalau puasa ini apa mas faidahnya mas? Apa Ustadz keutamaannya? Begitu dengar rezeki mengalir seperti sungai, langsung berpuasa dia. Karena dia ingin mendapatkan apa? Kalau itu nanti Pak dapat. Kalau biasa nilainya itu nggak tertarik untuk mengamalkannya. Ini nggak benar cara seperti ini. Jelas ya? Baik. Nah, jadi kaidah pertama surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 21. Apa kaidah pertama? Semua yang diamalkan Nabi SAW adalah amalan terbaik. Maka mengamalkan seperti yang beliau amalkan adalah berarti mengamalkan amalan terbaik. Kenapa? Karena kita mengikuti amalan yang diamalkan oleh Nabi. Ini yang harus kita pegang pertama. Ketika kita mengikuti sunnah, yakin ini yang terbaik. Kenapa? Itu yang diamalkan oleh Nabi. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Di dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus didukung dengan dua syarat. Didukung dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, jangan menambahi. Apa yang kamu tiru dari Nabi, jangan kamu tambahi. Yang kedua, jangan kamu kurangi. Kenapa demikian? Karena apa yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW itu contoh yang terbaik dan sempurna. Udah, jangan ditambahi. Kalau ditambahi berarti amalan Nabi ada yang kurang. Sakitipun paham ini? Kalau ditambahi asalnya nggak ada terus ditambahi jadi ada, itu seakan-akan yang dari Nabi itu kurang. Makanya jenengan tambahi biar tambah baik gitu. Sehingga cara dari Nabi kurang baik, jenengan yang memperbaiki gitu. Iya, begitu. Ini kesombongan tanpa sadar. Ya contohnya gini loh Pak. Kan tidak ada satupun ketika Nabi diwafatkan Allah, agama ini sudah sempurna. Karena tugas Allah tidak akan mewafatkan Nabi sebelum agama ini sempurna. Karena Allah memilih Nabi sebagai penyempurna agama. Saya dipahami ini? Allah memilih Nabi Muhammad, mengutus beliau dan sebagai Nabi terakhir itu penyempurna. Sehingga Allah tidak akan mewafatkan beliau sebelum agama ini sempurna. Makanya ketika turun ayat watam al-yauma akmaltu, ayat itu turun, sahabat-sahabat seneng. Oh, agama kita sudah sempurna. Seneng sahabat-sahabat. Abu Bakar menyendiri masuk kamar dan menangis dengan tangisan yang luar biasa. Ditanya oleh beberapa sahabat, kenapa Abu Bakar tidak kelihatan? Akhirnya ditemukan menangis di kamarnya dengan tangisan yang sangat besar. Ditanya, ada apa ya Abu Bakar? Dia mengatakan, apa menurut pendapat kalian jika sesuatu itu sudah sempurna? Ayat yang diturunkan Allah bentuk penyempurnaan agama itu merupakan sinyal dekatnya dengan kematian Rasulullah SAW. Itu ketajaman dan kedalaman
Abu Bakar radhiyallahu an yang tidak bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat yang lain. Nangis. Karena kalau sudah sempurna berarti sesuatu sudah selesai tugasnya. Sempurna, Pak, agama ini sudah sempurna. Nggak ada yang kurang. Kalau ditambah berarti ada yang kurang. Kalau dikurangi berarti kelebihan, kan begitu. Berarti Nabi belum sempurna. Sehingga termasuk doa-doa. Ya, doa mau tidur, doa bangun tidur. Kalau memang Nabi mengajarkan berarti memang ada doa. Kalau enggak jangan dibuat. Ngerti maksudnya? Jangan membuat sendiri. Loh mas, ada memang doanya untuk begini. Memang enggak ada. Cuma kalau dikasih kan lebih baik ini mas. Oh kan enggak terasa ini. Betul Anda? Enggak terasa kan? Seakan-akan yang dari Nabi kurang baik. Makanya mas tak tambahi. Untuk Nabi kurang baik ya. Sekarang ditambahi dengan doa. Nah kelihatan tambah baik. Berarti cara dari Nabi kurang baik. Cara dari antum, Masya Allah, luar biasa. Saya yakin dia nggak mau mengatakan demikian. Karena nggak mau, ini dosa kalau saya mengatakan begitu. Cuma nggak sadar. Makanya kalau diskusi sama teman yang enak, antum jangan marah-marah dulu. Lah kita itu nek diskusi, ngamu di disik mas, makanya nggak tertarik akhirnya. Jelas ya? Jadi kalau diskusi yang enak, kasih orang kesempatan untuk mengungkapkan apa yang jadi keyakinan. Nggak masalah. Ya, ada kakek-kakek, masya Allah, luar biasa beliau bahasa Arabnya pinter. Waktu saya ngaji di Pacet itu, luar biasa pinter. Terus waktu saya mengingatkan menjelang sholat ada sebagian yang baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Oh ya Ustadz, itu soalnya untuk mengusir setan min syarril waswas. Oh iya, logisnya. Kalau satu misal sebelum sholat baca ayat kursi gimana? Wah, tak tahu saya. Loh, harus tahu. Kenapa? Ayat kursi itu mengusir setan. Oh iya, gimana? Gak tahu. Loh kok gak tahu lagi? Atau baca Al-Baqarah? Gak sholat-sholat kan? Kenapa? Al-Baqarah itu surat yang paling ditakuti oleh setan. Dan kita sepakat itu. Wah, kalau itu gak umum. Loh kok umum kalian? Kok tadi umum? Makanya diumum no umum. Sampai amal mulai saiki. Iya, gimana? Wah, enggak tahu. Nah, kan berarti ada masalah. Kalau antum boleh baca Anas, kenapa aku dilarang baca Al-Baqarah? Nanti ada yang lain baca Al-Lahab. Gak karu-karuan agama niki. Jangan, karena Nabi nggak pernah begitu. Nabi menghadap kiblat, langsung takbir, langsung baca doa-doa sholat. Sudah selesai itu. Jangan ditambah-tambahi. Menjelang adzan yang ada doanya itu setelah. Sebelum nggak ada, jangan dikasih. Gitu loh ya. Loh, memang nggak ada Ustaz, tapi kalau dikasih kan lebih baik. Oh, Masya Allah. Jadi yang dari Nabi kemarin jelek. Ya nggak gitu sih. Nah terus gimana? Makanya antum kasih biar tambah baik. Jadi cara dari antum itu lebih baik dari cara dari loh, ya nggak gitu. Lah terus ya opo? Kan bingung toh ini. Sampun saged dipahami nih Pak. Makanya jangan melogikakan, Pak. Lah, dasar yang dipakai oleh sebagian teman-teman untuk membenarkan itu bukan dasar ini benar. Pasti dasarnya iki baik. Gimana? Iki lo baik, apa elek sih? Apa elek? Lah kalau itu dijadikan dasar, rusak Pak agama niki, Pak. Contoh, saiki kula wae cuples Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati. Ustaz, antum habis bersin kok baca ayat kursi. Ayat kursi baik apa jelek? Ya baik, ya sudah selesai. Gimana? Gimana, Pak? Terus yang lain cuples tabarakalladzi. Kacau kayak gini. Dasarnya apa? Lo ini kan baik. Tapi gak tumun mas. Lo kok tumun-tumunan? Makan cek tumun. Sakit dipaham?
Maka kuncinya yang baik belum tentu benar. Itu konsep. Itu lah yang benar pasti baik walaupun tidak diakui baik. Yang benar itu tidak mesti harus umum. Yang umum belum tentu benar. Saged dipaham? Konsep paling mendasar. Kalau yang kita jadikan patokan itu ilmu dan syariat itu pasti benar. Walaupun banyak orang tidak menyukainya. Yang sesuai dengan keumuman itu belum tentu benar. Walaupun dicintai banyak orang. Standar kebenaran bukan antara umum dengan tidak umum. Standar kebenaran itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Itu standar kebenaran. Kalau yang nggak cocok jelek, yang nggak umum jelek, Nabi sak menukai itu salah kabeh, Pak. Dijamin salah kabeh. Nabi Nuh dakwah di masyarakatnya ditolak apa diterima? Kenapa? Kenapa? Karena nggak cocok dengan masyarakatnya. Nabi Ibrahim diterima apa ditolak? Dimusuhi apa dicintai? Kenapa? Karena nggak cocok dengan masyarakatnya. Nabi Lot diterima apa enggak? Nabi Musa diterima apa enggak? Nabi Muhammad diterima apa diusir? Kenapa? Nggak cocok di masyarakatnya. Jadi nek cocok-cocokan dadi Nabi sak ngono kae kuwi salah kabeh, Pak. Jadi Abu Jahal sing bener. Sepakat? Sepakat? Abu Lahab yang bener. Kenapa? Karena Abu Lahab sesuai dengan. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan antara sesuai dan tidak sesuai dengan lingkungan. Sesuai enggak dengan kaidah yang ada di dalam agama. Kitab ini loh. Kitab itu fungsinya untuk apa sih? Untuk furqan beda nih. Sehingga cocok karo kitab itu salah. Lah yang unik, kita semuanya mengakui setiap habis baca Quran selalu diikuti shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Maha benar. Berarti jadi Quran itu semuanya benar. Makanya kalau kita ingin mencapai kebenaran sempurna, ikuti Al-Quran, selesai sudah. Karena Anda mengatakan shadaqallahul adzim, habis baca surat-surat tentang hijab, shadaqallahul adzim, maha benar firman-Nya, yang berhijab itu benar Qur'annya. Saya hijab dicaci maki. Olah enggak gaduk toh. Gaduk nomor. Nah, Bapak-bapak sekalian, ini kaidah yang agung di dalam surat apa tadi? Dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? Dua kaidah tadi apa? Yang pertama, semua yang diamalkan oleh Nabi SAW adalah yang terbaik. Maka mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Nabi berarti mengamalkan amalan terbaik. Awas, ojo salah catat loh. Nanti sing kena fitnah kulo. Sing nyatet sampean, sing salah sampean, sing salah saya gitu. Karena salah apa? Salah memahami. Saya ulangi lagi, diperiksa catatannya. Karena sering saya temukan catatan nih, Ustadz Abdul Rauf ayatnya bener, keterangannya salah ya. Saya nemu itu catatan di buku-buku jamaah itu. Sebenarnya saya kepingin ngecek hasil catatan antum ini. Engko cocok sing tak terangno ngene sampean terangno beda, ngregetno sampean ini. Loh enggak saestu, Pak. Saya pernah menemukan soalnya buku tebel. Jadi ngene buku apa ini? Cover awal ininya kajian Ustadz Abdul Rauf. Ternyata di situ macam-macam, ada Ustadz Abu Aslam, Ustadz Abu iki sing gare koyo botekan niku. Gak enak sampean kalau ngaji begini mengulang lagi mboten enak. Nek saged satu ustadz itu satu buku, ngeten lho, Pak. Ojo sak buku dadi Ustadz Abu Aslam, Ustadz Askar, Ustadz Fadlan, Ustadz Mubarak. Begitu dibuka bingung sampean. Jelas ya? Nah akhirnya ditulis pas kajian saya itu materinya ini judulnya wis bener, ayatnya keterangan salah.
Lho iki sapa iki? Oh untungnya kan jenenge ngoten lho. Jadi selamat orang ini. Beberapa catatan saya lihat salah, banyak yang salah. Kesimpulan ini loh. Lah kalau kesimpulannya salah, sing disampaikan ning ngomong mesti salah. Lah sing kena sinten? Begitu jahat dirimu. Jangan, ayo dicek lagi ya. Jadi kaidah pertama, semua yang diamalkan oleh Rasul SAW adalah amalan terbaik. Maka mengikuti amalan beliau, ya, mengamalkan seperti yang beliau amalkan, berarti mengamalkan amalan terbaik. Dan itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, di dalam mengikuti beliau harus didukung dengan 2 syarat. Syarat pertama, tidak boleh ditambahi. Syarat yang kedua, tidak boleh dikurangi. Kenapa? Yang beliau contohkan itu contoh terbaik. Tolong yang gak setuju, Ustadz saya gak kurang sepakat. Kenapa? Ustadz saya lebih baik dari contoh dari Nabi. Ada yang berani mengatakan demikian? Makanya saya katakan, madhab dalam fikih mungkin kita khilaf, tidak masalah. Jelas nih? Ibadah fikih berbeda pendapat, tidak masalah. Saya mengikuti madhab ini, saya mengikuti, silakan, itu hak Anda antum. Yang penting ada dasar yang dipakai. Dan dasar itu benar gitu loh. Bukan dibenarkan. Jelas? Benar tapi bukan dibenarkan. Dasarnya seperti itu. Maka dalam hal ini kita harus berlapang hati dalam menghadapi perbedaan-perbedaan fikih, dan ulama-ulama terjadi perbedaan, para sahabat pun terjadi perbedaan dalam masalah fikih. Tapi dalam satu hal kita tidak akan ada perbedaan. Apa itu? Contoh terbaik adalah Rasulullah. Nggak ada perbedaan. Contoh terbaik Rasulullah. Contoh yang sempurna ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mengikuti jejak beliau mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti jejak beliau dan iktisam, berpegang erat dengan sunnah beliau, akan mendatangkan maslahat serta keutamaan yang sangat besar sekali, di mana kebaikan-kebaikannya, keutamaan di dalam ittiba as-sunnah wal i'tisam bis-sunnah, di dalam mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah itu mendatangkan masalih fid dunya wal akhirah, mendatangkan kemaslahatan, keselamatan dunia dan akhirat, serta mendatangkan as-salamah, keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana bentuk ya keutamaan atau buah-buah manisnya di dalam ittiba ala sunnah wa i'tisam bisunnah? Apa buahnya? Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Tahun depan kita bahas. Januari. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Yang dikatakan mujaddid itu bukan berarti merubah. Dikatakan mujaddid itu bisa jadi ilmu sebelumnya itu nggak dibahas. Ilmu sebelumnya ditinggalkan. Seperti perkataan Umar bin Khattab ketika mengatakan sebaik-baik bid'ah itu bid'ahku ini. Yang dikatakan Umar bin Khattab itu apa? Yang dikatakan Umar sebaik-baik bid'ah itu bid'ahku ini, kata Umar bin Khattab. Apa yang dimaksud? Nah, itu bid'ah dalam bahasa yang diucapkan Umar itu karena waktu itu sahabat Umar mengumpulkan orang-orang yang sholat taraweh di masjid, sing kene ngadakno jamaah dhewe, sing kene ngadakno jamaah dhewe. Padahal dalam satu
masjid. Maka oleh Umar dikatakan apa? Dikumpulkan dalam satu imam. Dikumpulkan dalam satu imam. Ojo sampai merencil. Nah, ini dikatakan bid'ah karena itu seakan-akan permulaan. Padahal sebelumnya Nabi mengamalkan apa enggak? Sholat berjamaah itu mengamalkan apa enggak? Mengamalkan. Jadi itu bukan merupakan bid'ah di dalam ibadah, tapi bid'ah dalam bahasa. Nanti ada penjelasan tentang macam-macam bid'ah. Apa itu bid'ah itu? Lah yang dipersoalkan oleh ulama-ulama fikih itu adalah bid'ah di dalam agama. Jelas ya? Kalau bahasa itu biasa di ulama-ulama biasa. Seperti Syekh Albani mujaddid. Syekh Albani katakan apa? Mujaddid, pembaharu. Apa beliau merubah-rubah? Jangankan Imam Syafi'i, Imam Syekh Albani dikatakan mujaddid. Ya. Imam Al-Ghazali disebut ihya, menghidupkan. Apa mengalami kematian? Karena banyak orang-orang yang mengalami kefuturan. Maka muncul sebuah istilah-istilah itu, dan itu bukan sesuatu yang jelek, ya, bukan sesuatu yang jelek. Paham ya? Jadi dikatakan mujaddid itu bukan berarti merubah, bukan. Memperbaiki sebelumnya yang mengalami kerusakan. Saya paham. Jadi ada jeda-jeda waktu yang kadang-kadang orang itu mengalami sebuah kesalahan. Contoh, satu misal di satu masyarakat dulu ada orang soleh. Kemudian masyarakat itu orang soleh ini meninggal dunia. Gimana ketika ditinggalkan orang-orang soleh di sini? Rusak. Muncul generasi-generasi berikutnya macam-macam. Akhirnya muncul salah satu yang menghidupkan seperti yang awal. Nah, dikatakan apa ini? Mujaddid. Saya paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Nah. Salam. Iya. Al-aqidah itu kalau kita kembali pada usul, al-aqidah itu adalah pondasi dasar, akad. Ya. Nah, di dalam kitab-kitab akidah itu dibagi menjadi dua. Akidah dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut aqidatu as-sahihah. Akidah yang sahih. Ini yang pertama. Ya. Yang dikatakan akidah itu buhul, Pak. Ikatan yang sangat kuat, itu akidah, makna dari bahasa itu. Ya. Jadi akidah dibagi menjadi berapa? Yang pertama akidah as-sahihah. Yang kedua akidah al-batilah. Akidah yang batil. Akidah yang salah. Nah, adapun akidah yang sahih itu adalah aqidatut tauhid. Akidah yang sahih adalah akidah at-tauhid. Ya. Nah, adapun akidah al-batilah, akidah yang batil, ya, itu adalah akidah asyirkiyah. Akidah yang mengandung kesyirikan. Nah, itu akidah yang salah. Ya. Nah, itu macam-macam akidah. Akidah tauhid merupakan akidah yang sahih, sedangkan akidah yang syirik merupakan akidah yang batil. Nah, dalam hal ini prinsip akidah ini, akidah tauhid adalah akidah yang ifradullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam pertama fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma wa sifatihi. Jadi yang dikatakan akidah tauhid itu adalah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya,
dan di dalam asma wa sifat. Ini akidah at-tauhid. Nah, sedangkan akidah syirik, akidah syirkiyah, akidah yang meyakini, yang memahami adanya makhluk-makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini adanya makhluk-makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sifat itu kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah as-syirkiyah dan jenisnya banyak nanti kalau dibagi nih. Nah, itu bagian dari akidah. Nah, adapun tadi pertanyaan tentang taat kepada ulil amri, itu bagian dari manhaj. Nah, manhaj akidah ahli sunnah. Jadi bukan masuk di dalam akidah yang ini tadi, tapi masuk manhaj. Manhaj itu pegangan inti, kaidah-kaidah dalam ahli sunnah. Itu masuk manhaj. Manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Taat kepada ulil amri selama tidak memerintahkan maksiat. Maka tidak boleh mencaci maki di forum. Ya kalau ada dinasihati, dikirimi surat atau gimana begitu, atau didoakan di forum. Atau kalau menyebutkan sifatnya secara global, bukan spesifik. Bukan apa? Spesifik. Jelas ini ya, itu poin. Kemudian apakah itu dikatakan mutlak? Enggak. Tidak mutlak. Makanya ayatnya itu 3. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul wa ulil amri. Enggak. Jelas? Artinya apa? Kalau nanti dalam halal ini itu enggak sesuai dengan 2, maka tidak ada ketaatan baginya. Tinggal ada maslahat enggak? Nah, contoh, tak ambil contoh kemarin sempat pecah. Gara-gara apa? Masker. Loh, gara-gara masker teman-teman pecah ngaji nih, Pak. Kenapa? Pemerintah menganjurkan masker. Masker dianjurkan. Kemudian datang lagi, kan isunya tumpang tindih itu. Sudah dibolehkan mengadakan kajian, tapi protokol kesehatan sudah. Dalam hal ini itu harus betul-betul legowo kita. Apa itu mutlak? Enggak. Ngoten lho, Pak. Di beberapa teman-teman ada yang gak sakit sama sekali, ya gak usah, gak apa-apa. Ngoten, ngono iku gak usah dilapor nang ustaz. Lho iki sing kakean lambe iki ngene iki. Mau di kono gak masker ustaz. Wah, itu gak ulil amri. Itu tadi masalah itu kemarin. Sampai akhirnya saling menjadi. Ini urusan masker, nutupi irung, mek ngono tok masalah. Masa urusan irung tadi masalah kan kok cinemen nih sampean gitu. Saya dipahami ini. Nah, jadi ada beberapa poin dalam hal ini itu yang tidak mutlak apa mutlak itu perlu dibicarakan. Jelas ya? Ya, sehingga kita tidak boleh gegabah di dalam menghukumi sesuatu. Termasuk kajian, nggak boleh. Sama dengan soft itu kemarin, kan rame itu. Gimana? Ustaz kita khilaf apa enggak? Khilaf. Sampean melok sopo? Aku melok bojoku. Pecah Ustaz. Gitu? Di mata permata sunnah di Idul Fitrah setahun sholat sawu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis. Teman-teman renggang. Masuk Mas, diisi Mas. Tolak. Isi katanya. Bingung teman-teman cang. Ustaz. Sawu sufufakum di mana? Nah, kayak begini ini sudah. Kenapa? Sudah masyhur soalnya. Khilafnya sudah masyhur. Kalau udah begitu, udah tinggal aja di situ diterapkan gimana.
Kenapa masyhur? Ngerti masyhur? Problem ini diangkat sedunia, Pak, masalahnya. Gitu. Nah, ada teman-teman sebagian memang apa istilahnya ini? Hijau merah kemana apa namanya? Ada wilayah hijau, wilayah merah kemana? Apa istilahnya? Zona. Di Surabaya ada masjid nggak pakai masker sama sekali. Saya khutbah Jumat maskeran ijen, kayak makhluk asing gitu. Pak, nggak ada Ustaz sini. Katanya zona merah, enggak, di masjid zona hijau. Oh. Tak coplok bisa. Lah aku makhluk ijen, tolah-tolah maskeran ijen kayak planet Leo ngono. Ya alhamdulillah nggak ada yang sakit. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, dan itu sudah dimaklumi, Pak. Hal-hal seperti ini itu jangan dimasukkan ranah yang serem. Khilaf, sudah terjadi khilaf. Berlapang hatilah dengan masalah ini. Jelas ya? Nah, adapun nanti kalau kita ngeliat ada ustadz kok lagi berantem sama dalil, ya biar ustadznya berantem, biarin aja. Gue nek sampean melerai, dalilnya kurang. Bener. Engkau malah dipecel karo ustadznya sampean. Dan didoakan saja mudah-mudahan Allah lembutkan. Dan kita ngaji, selama ngajinya tidak menyimpang dari dalil syar'i, ambil ilmunya. Tapi kalau dikhawatirkan nanti ngompor-ngompori supaya menjauhi ini dan itu, nah tinggalkan yang demikian ini. Ini bukan ngajak baik. Jelas? Ini bukan ngajak yang baik. Kalau sudah masuk khilaf, ranah khilaf, sudah sikapi dengan apa yang dikatakan khilaf. Karena masalahnya masalah mendunia, kan itu masalah mendunia tadi. Gitu? Direnggang. Awak dia peke dulu Pak renggang. Apa yo pena. Akhirnya si sholat di omah terus. Lah kenapa di omah di kono yo gak dijalankan apa? Ketentuan-ketentuan jamaah yo gak dilakukan. Nggak dilakoni, kan dikatakan ada yang mengatakan nggak sah kalau apa namanya? Soft itu tidak rapat. Kan jadi masalah tuh itu. Maka berlapanglah hatilah. Dan adapun kekurangan ini minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada, kalau kita ditegur antum begini, ya terima kasih, sudah jangan dilawan. Ini masa fitnah seperti ini. Dan kita diuji dengan masalah seperti ini. Dan ternyata ya banyak yang gagal kita dalam menghadapi ujian seperti. Jadi kalau kami, Ustadz gimana? Antum punya fatwa apa nih sing di fatwa? No, wong sing fatwa itu ulama. Ustadz kan ulama, ngawur. Saya thalabul ilm, tidak punya hak untuk berfatwa. Saya mengikuti fatwa para ulama. Lah terus gimana Ustaz kalau nanti ada teman-temannya, saya antum ikuti, saya menganjurkan antum, mana yang antum mantep ambil. Jelas ya? Antum mantep di situ ambil. Selama apa yang kita ikuti juga berdasarkan dalil, sudah selesai. Jadi menghadapi khilaf itu harus betul-betul hati-hati, kita nggak boleh gegabah dan tidak boleh tergesa-gesa. Yang nggak sama dengan kita berarti salah, jangan. Ini dunia khilaf, harus hati-hati. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Yang kurang cukup ya ngaji tempat lain nanti ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.